Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Udah pada makan siang? Belum. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Mas? Doa bareng-bareng. Oke, kita doa bareng-bareng ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita ke pembelajaran inti pada siang hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir siang ini? Kita presensi ya. Anwar, Risma, Laila, Fani, sakit. Ada surat sakitnya nggak? Surat izin. Udah ke akademik. Terus siapa lagi nih yang nggak hadir nih? Latif kemana? Sakit juga. Udah ada suratnya. Untuk nggak tahu nama, nggak tahu namanya, ulang, lupa aku namanya. Risma kan, Risma. Ulang aja, ulang. Ah, Ina, ulang ya. Masa kayak gitu? Ulang, masa lanjut? Ulang aja ya. Ina, iya. Aku pinjam dong, masanya yang kayak tadi itu loh. Nggak ada pakai ini ya kan? Parah iki. Ina, terus Risma, Fani, Latif. Pinjam ya. Oh ya. Ulang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat ya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus menuntut ilmu sehingga bermanfaat bagi kita, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Doa sama-sama ya? Ya, baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita ke pembelajaran inti, kita presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk, anak-anak? Teman-temannya tidak? Ada ya? Kita presensi ya. Anwar? Hadir. Rajin nih Mas Anwar. Terus Risma? Herta? Sakit. Udah ada surat izinnya? Ke akademik? Oh ya. Fani? Ke Bandung. Udah izin ini? Udah.
Laila, Latif. Izin juga sakit ya. Oh ya, tadi dia si WA Bapak ya. Sandrina, udah semua disebut? Udah ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita ke pembelajaran inti, Bapak mau nanya nih pada anak-anak sekalian. Di sini di antara anak-anak ini pernah nggak kalau sholat itu lupa baca doa kunut? Dalam sholat subuh. Pernah nggak? Pernah nggak ragu-ragu rakaat sholat? Pernah ya? Apa yang anak-anak lakukan ketika lupa doa kunut, baca doa kunut? Ulang sholat. Oh, kalau Mbak, kalau Laila? Oh, lupa. Apa yang dilakukan kalau lupa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi ketika kita lupa doa kunut, lupa atau ragu-ragu nih dalam rakaat sholat kita, maka yang dilakukan adalah sujud. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Baik. Kita mulai dari pengertian sujud sahwi. Silakan dibuka bukunya, nanti dicatat ya. Karena kan ilmu itu ibarat apa? Hewan buruan ya. Yang apa kita melepasnya aja ya udah, nanti akan bubar, hilang, pergi. Nah, itu juga ilmu, nanti akan dilupakan gitu kan. Harus dicatat. Ya. Ya, Pak. Jadi, sekarang pengertian sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu dalam bahasa Arab berasal dari kata saha yashu sahwan. Ya, saha yashu sahwan yang berarti lupa atau lalai. Ya. Sedangkan menurut istilah sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena meninggalkan sunnah ab'ad namanya. Tahu, ada yang pernah dengar sunnah ab'ad enggak? Nah, apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Contoh sunnah ab'ad itu kayak doa kunut, tahiyat awal. Nah, itu sunnah ab'ad yang apabila kita tinggalkan tahiyat awal, semisal lupa, maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Begitu ya. Sekarang setelah pengertiannya kita ketahui, selanjutnya hukum sujud sahwi itu. Apa sih itu hukum sujud sahwi? Ada yang tahu? Anwar tahu? Belum. Laila tahu? Tidak tahu. Jadi hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Ada yang tahu? Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat. Oke, karena sujud sahwi ini sunnah, maka ketika kita tinggalkan sujud sahwi juga, maka tidak membatalkan sholat kita, karena memang sunnah, gitu kan. Jadi, nah kemudian setelah kita memahami pengertian hukum, maka sekarang yang menyebabkan sujud sahwi itu apa? Gitu loh. Yang menyebabkan sujud sahwi. Yang pertama tadi meninggalkan sunnah ab'ad. Kedua, kita ambil 2 aja, ragu-ragu, misal ragu-ragu dalam rakaat sholat, atau menambah rukun seperti rukun fi'li ya, karena lupa dan lain sebagainya, maka ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, itu sebab. Ya, yang pertama pengertian tadi udah, hukum udah, yang menyebabkan sujud sahwi udah. Sekarang yang terakhir apa? Hikmah sujud sahwi. Kita ambil 2, hikmah sujud sahwi apa? Yang pertama, menghindarkan diri kita dari rasa sombong. Dari rasa sombong, dari rasa takabur. Jadi ketika kita lupa, itu kita sujud lagi. Karena memang sujud itu kan menghilangkan kayak kita berserah diri kepada Allah gitu loh. Jadi itu salah satu daripada hikmah sujud sahwi, ya ini menyadarkan kita atau menghilangkan rasa sombong dari diri kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kesadaran bahwa kita sebagai manusia ini lemah. Kita sebagai manusia ini lemah. Jadi tidak luput dari namanya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Jadi begitu teman-teman, ada yang pertama ada pengertian, ya, pengertian sujud. Apa tadi pengertian sujud sahwi?
sujud 2 kali ya yang dilakukan karena meninggalkan sunnah aba'at. Sunnah aba'at apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Sedangkan yang kedua, hukumnya sunnah ya. Ingat-ingat, hukum sujud sahwi sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak mendapat apa-apa. Itu ya. Kemudian sebabnya yang pertama apa tadi? Sebabnya meninggalkan sunnah aba'at. Kemudian ragu-ragu dalam rakaat sholat. Nah, kemudian hikmahnya menghindarkan diri kita dari sikap sombong. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik. Begitu mungkin kira-kira pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa dengan melapaskan kalimat hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah bagus banget ya, nggak gugup gitu. Maksudnya dari awal sampai akhir itu gestur sama nada bicara udah bisa, udah aman banget. Ini aku tanya, itu waktunya 2 menit. Oh, oke. Tadi nggak ada ini ya? Oh, gini. Nggak, kamu gini nggak? Ya. Nah, jadi mungkin dia kurang tahu ya. Jadi 3 menit itu kan kita 10 menit, emang dikit banget ya 10 menit tuh. Nah, 3 menit waktu udah di menit ketiga itu nanti kita kayak gini. Itu buat apa ya, tinggal 3 menit. Nanti biasanya 3 menit tuh cocoknya itu buat rangkuman atau feedback dikit aja. Habis itu baru nanti ditutup. Rangkuman gitu tuh cukup. Baca doa aja itu ada kali semenit kurang deh. Menit kurang untuk baca doa sebelum belajar. Oke, itu tadi. Nah, terus tadi kayaknya harus ada refleksi minggu lalu. Jadi kan kayak Anwar, tadi kan contohnya itu udah datang duduk, habis itu datang habis doa habis itu habis presensi kita mulai pembelajarannya itu mungkin kita ngulas materi minggu kemarin. Karena enggak, maksudnya kamu pertemuan pertama ya, jadi kayak nggak ada ulasan minggu kemarin gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Kalau ya saran aja kalau misalnya untuk pertemuan pertama dan bab pertama mungkin nggak perlu ada refleksi minggu lalu. Cuma kalau untuk pertemuan kedua harus ada refleksi minggu lalu. Oh iya, sama macam-macam pertanyaan. Sebenarnya banyak ya, itu tergantung sikon sih. Sebenarnya tergantung sikon. Aku ngeliat lagi kayaknya nggak harus diklasifikasiin kedua tadi pertanyaan, macam pertanyaan itu. Soalnya kalau kita tanya sebelum kita jelasin, semisal nih tadi udah sholatnya bolong apa enggak gitu. Misalnya kayak kalau kita lupa rakaat sholat, kita ngelakuin apa? Nah, sebelum dijelaskan mungkin kamu udah akan dapat jawaban kayak nggak tahu Pak, ya saya kalau lupa ya udah gitu. Mungkin karena anak MTS, karena kita kan nanti mungkin MTS 6 ya. Anak MTS tuh nanti kamu mungkin bakal dapat jawaban yang nggak tahu, mereka bakal nggak tahu. Tapi itu kayaknya aku balikin lagi ke situasi kalian masing-masing deh. Kalau untuk pertanyaan nggak bisa diklasifikasiin dua macam tadi. Cuma yang kita pahami aja, tuh pertanyaan itu bisa diajukan sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu untuk pertanyaan yang kayak kitanya udah familiar gitu, udah pernah ngelakuin misalnya wudu atau apa gitu ya. Pokoknya yang kita udah familiar, nanti kamu akan dapat jawabannya. Atau pertanyaan yang setelah kamu jelaskan. Pertanyaan yang setelah kamu jelaskan. Misalnya nih, tadi itu apa
Tadi udah kamu contohin apa pengertian dari sujud sahwi gitu. Sujud sahwi. Nanti anak-anak yang udah dengerin bisa jawab. Itu sih. Sama rangkuman udah ya. Rangkuman tadi dijelasin dari awal sampai akhir sih, udah itu rangkuman. Sama ini feedbacknya. Feedbacknya udah, kamu udah kasih pertanyaan tuh udah. Mungkin tadi pertanyaannya tuh diklasifikasiin aja, kira-kira mau anak ini bisa menjawab apa enggak gitu. Balik lagi ke sikon masing-masing sih nanti gimana PPL. Aku rasa cukup. Oh iya, waktu udah deh. Baik, kalau dari saya sendiri sudah bagus sih, dari cara penjelasan, materi-materi, dari kesimpulan sudah baik. Cuman ini, tadi kan kita menggunakan buku ajar ya kan, buku ajar. Seharusnya mungkin, kamu kan tadi langsung ya, bilang ke murid-murid, ada yang tahu nggak caranya, ada yang tahu nggak sholat itu apa gitu kan, langsung. Seharusnya, mungkin pendapat saya seharusnya, coba anak-anak dibuka halaman ini, halaman sekian. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang sholat. Mungkin sebaiknya pembukaan itu sih. Dan diskusi antar siswa. Kayak mungkin kurang sih interaksinya. Itu aja. Terima kasih. Kalau aku sendiri sih kayaknya sama yang tadi, interaksi antar siswanya kurang. Sama penyampaian materinya terlalu cepat. Udah sih, itu aja. Selebihnya udah bagus kok. Kalau menurut saya nih, ini menurut saya, tapi terserah sampean gimana, tapi ini menurut saya. Ini kan fikih, ya kan? Yang utama itu adalah langsung praktek gitu, Mas. Ya kan? Kalau tadi kan udah ceramah mungkin kayak awal sih nggak apa-apa sih. Mungkin kalau misalkan selanjutnya fikih langsung praktek, it's okay gitu kan. Misalkan satu orang disuruh maju ke depan, langsung gimana tata caranya sujud sahwi itu kayak gimana ya kan, duduk di antara dua sujud itu kayak gimana, langsung dipraktekin di situ. Soalnya fikih gitu kan, praktek. Kalau misalkan sejarah, kalau praktek perang kan gak bakal mungkin gitu kan. Jadi praktek. Mungkin bahasa Arab minggu depan kali ya. Ada apa bahasa Arab? Enggak ada, situ aja yang bahasa Arab. Sama ini Mas, awal-awal misalkan kita kan baru masuk MTS 6 Sleman gitu. Awal-awal kita langsung ngejelasin nih materinya apa, tanpa kita ngasih tahu kalau kita tuh guru, misalkan guru Arab, guru fikih, guru Kurdis gitu kan. Jadi bingung, ini guru ngajar apa sih, tiba-tiba masuk ngajar ya kan, nggak jelas gitu. Jadi gitu aja sih Mas. Oke, thank you. Terima kasih.